rohani sehingga mereka tidak menemukan kebenaran itu sendiri. Mereka hanya pintar mempelajari, tetapi tidak masuk di dalam roh dan kebenaran. Itu yang membuat mereka menjadi salah dan tersesat. Nah, seperti itulah manusia-manusia logika yang mengandalkan logikanya, yang mengandalkan hartanya, yang mengandalkan jabatannya, yang mengandalkan keserjanaan mereka S1, S2, S3 sampai S-teler, semuanya, sehingga membuat mereka menjadi angku rohani, angku jasmani, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, sehingga mereka tidak masuk dalam dimensi roh dan kebenaran itu sendiri. Ya, dan mereka tidak tahu cara bekerjanya roh. Dan mereka tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Sehingga apa yang mereka baca di firman Tuhan ini ditelaah secara logika, ya, ditelaah secara logika, tetapi tidak masuk di hati ini. Tidak masuk. Hanya fullnya di sini, di logika. Nah, makanya hikmat Tuhan tidak ada pada mereka. Apa yang mereka anggap benar secara logika, itu tidak benar di hadapan mata kami. Roh, dunia roh. Apa yang tidak benar di hadapan dunia roh, bagi dunia itu adalah sebuah kebenaran. Makanya kami katakan mereka tidak bisa membedakan antara air dan api. Api dibilang air dan air dibilang api. Itulah manusia-manusia yang mengandalkan mata jasmani, pikirannya logika, dan hati yang tumpul, Bapak Ibu, ya. Hati yang tumpul. Mengapa hati mereka tumpul? Mengapa sampai hati mereka tertutup, mata batin mereka tertutup? Mengapa seperti itu? Karena keangkuhan hati. Karena keangkuhan hati mereka sendiri yang menyesatkan mereka, diri mereka, hati mereka. Apa yang mereka anggap benar ternyata salah di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang benar di hadapan Bapa Yahweh mereka anggap sebagai sebuah dosa, sebagai aib dan kesalahan. Ini kesalahan mereka. Karena apa? Buta mata batin. Buta, Bapak Ibu. Buta. Telinga tidak mendengar kebenaran. Roh Kudus berbicara. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, hati mereka tumpul. Tumpul-tumpulnya hati mereka, tumpul sekali, tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan, saudara. Haleluya. Inilah realita zaman akhir orang-orang yang hidup di zaman now ini. Makanya semuanya telah menerima tanda barcode 666 karena ketumpulan mereka, karena kedodolan mereka. Ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tidak ada hamba Tuhan yang sudah memakai tanda 666 itu melayani di kerajaan 1000 tahun. Yang ada seperti ini. Mereka melayani di dunia 666 ini dengan membawa pertobatan jiwa-jiwa itu. Mereka yang akan bawa umat Tuhan itu memakai jubah daun palem di tangan. Karena gembala-gembala domba ini, yang dulunya gembala domba, sekarang kan mereka sudah jadi gembala kambing congek nih. Gara-gara mereka itu pakai cairan lucifera, kode barcode 666. 3 sudut dia hantam, 666. Ya. Tahu itu kode 3 sudut? Anda tahu kode 3 sudut? 3 persegi sudut, Anda tahu tidak? Kodenya 666. Jadi 66 itu dia kode 3 persegi sudut, Anda tahu tidak? Tubuh dia makan dulu, pertama tubuh ditandai, jiwa ditandai, roh ditandai, dan menyembah kepada patung binatang Lucifer itu. Itu 3 sudut barcode 666. Nah, seperti itu artinya 3 sudut, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang sudah pakai tanda itu, mereka akan menuntun banyak orang. Banyak yang dulu-dulunya domba-domba, sekarang kan mereka sudah ubah jadi kambing tuh, kambing congek. Nah, nanti mereka akan mengembalakan terus tuh sampai di
kita sudah masuk di kerajaan 1000 tahun yang percaya cahaya ini, mereka masih tertinggal di dunia 666. Makanya mereka mengikuti agendanya Lucifer nanti. Dan mereka akan mati martir, ditebus itu. Makanya kelihatan di alam roh, mereka itu pakai jubah putih dan memegang daun apa? Palem. Makanya salib itu dulu, supaya Tuhan ini bisa bekerja sama dengan dunia. Diselip-seliplah daun palem. Daun palem itu apa? 5G. Dan Tuhan Yesus itu memberikan kepada manusia apa? 5 mahkota. Dunia memberikan apa kepada anak-anak dunia? 5G. G itu apa? Gangguan. Ya, dia memberikan 5 gangguan. 1, gangguan pernafasan. 2, gangguan darah. 3, gangguan paru-paru. 4, gangguan jantung. Dan 5, gangguan kanker, tumor, segala kanker duit, kanker kulit, kanker daging. Semua daging tumbuh, saudara. Dan kanker bisul-bisul. Jadi sudah ya, seperti itu. Malaikat kami menyampaikan kabar gembira bagi kalian semuanya. Anak-anak Tuhan dapat 5 mahkota: kemuliaan Tuhan, keselamatan, kesetiaan, membawa jiwa-jiwa, dapatnya 5 mahkota. Jelas sampai di sini? Jadi tidak ada gembala kambing congek yang bertebaran di kerajaan 1000 tahun di kerajaan Tuhan. Mereka itu bertebaran di kerajaannya 666. Karena mereka kan pengagum dunia, penikmat dunia. Jadi mereka harus menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang mereka sudah ubah jadi kambing congek semua. Mereka harus bertanggung jawab tuh dengan domba-domba yang mereka sudah ubah jadi kambing congek. Tetap mereka gembalakan dan berkuar-kuar tuh ya di kerajaan 666. Seperti itu. Jadi hamba Tuhan DNA ilahi mengembalakan di kerajaan 1000 tahun, membantu pekerjaan Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh kan roh. Ya, Bapak Yahweh sendirilah yang akan memerintah dengan kemuliaannya, kuasanya di kerajaan 1000 tahun. Nah, gitu deh. Itu yang mempelai harus sampaikan saat ini, supaya dunia tidak lagi dikacau balau oleh kambing-kambing congek ini. Ya, mereka menyesatkan, saling disesatkan dengan kata-kata yang hampa, kata-kata yang penuh kepalsuan. Nah, itu jangan sampai. Makanya kami memaksa mempelai untuk live saat ini, supaya gembala-gembala domba yang memiliki DNA ilahi, kawanan domba yang masih memiliki DNA ilahi itu bertahan sampai pada kesudahan zaman. Janjiku kepada kalian adalah aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman. Ya, kalian tidak usah gubris lagi tentang penghakiman dunia atas diri kalian. Tidak usah, mau dunia mau katakan kalian ini setan kah, kerasukan setan kah, terserah mereka. Karena mereka sudah kambing congek semua, sombong semua, angku minta ampun. Tidak usah peduli. Untuk apa air mata itu tercurah kepada dunia dengan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.